Gadis ini dihukum hanya karena menolak permintaan pria itu. Dia menggunduli rambutnya hingga habis. Setiap malam sebelum tidur, dia mengikat kedua tangan mereka bersamaan. Pada akhirnya pria itu tetap memaksakan kehendaknya. Gadis itu memohon untuk diizinkan keluar sebentar. Karena merasa puas, pria itu mengiyakan. Saat kakinya menyentuh rumput yang lembut dan dia menatap langit, cahaya kembali di matanya. Barulah pria itu sadar, meski gadis itu tampak patuh, dia tak pernah melepaskan keinginannya untuk merdeka. Dia segera menyeretnya kembali ke ruang bawah tanah. Suatu hari gadis itu mengalami haid. Dia tahu persis apa artinya. Tapi ketika pria itu mengetahuinya, dia merasa jijik. Dia membawanya ke lantai atas untuk mandi. Itu pertama kalinya dia keluar dari ruang bawah tanah dalam 5 tahun. Itu juga mandi pertamanya dalam 5 tahun. Keesokan harinya, ibu pria itu menemukan rambut panjang di pakaiannya. Dia mengira anaknya sedang berpacaran. Khawatir rahasianya terbongkar, pria itu kembali menggunduli kepala gadis itu. Gadis itu menjadi pelayannya. Dia memasak dan membersihkan rumah di siang hari, menghangatkan ranjangnya di malam hari. Jika ada yang tak berkenan, dia akan memukulinya. Dia mengatur ketat porsi makannya hanya agar dia terlalu lemah untuk melawan. Meski dia membersihkan semuanya dengan hati-hati, pria itu tetap memarahinya. Dia mulai menuliskan kejahatan pria itu di kertas toilet. Suatu hari pria itu membawanya ke supermarket. Itu satu-satunya kesempatan, tapi dia terlalu gugup hingga tak bisa berkata-kata. Tepat saat itu pria itu kembali, dan kesempatannya untuk melarikan diri pun hilang. Kembali di ruang bawah tanah, dia dipenuhi penyesalan. Tiba-tiba suara terdengar dari radio. Itu ibunya. Dia masih mencari-carinya. Di hari ke-2847 masa kurungannya, pria itu membawanya keluar untuk bersih. Saat menggunakan toilet, gadis itu mencoba minta tolong pada seseorang. Tapi orang itu ternyata turis yang tak mengerti bahasanya. Kembali di bus, pria itu memukulinya berulang kali. Dia telah mengumpulkan satu kotak penuh catatan tentang pemukulan pria itu. Di tahun ke-8 kurungannya, pria itu berniat menjual mobil van-nya. Dia meminta gadis itu membersihkannya. Tiba-tiba dia menyadari pintunya tidak terkunci. Saat itu pria itu mendapat telepon dari calon pembeli. Karena suara penyedot debu terlalu berisik, dia menyingkir untuk menerima telepon. Kesempatannya untuk melarikan diri ada di depan mata. Gadis itu berlari ke pintu tanpa ragu dan menyelinap keluar. Dia berlari sekuat tenaga. Saat pria itu selesai menelpon dan melihat pintu terbuka, dia menyadari kesalahannya. Gadis itu berlari ke rumah terdekat dan memohon mereka untuk memanggil polisi. Itu adalah hari ke-3096. Dia akhirnya menunggu cukup lama sampai polisi tiba. Pria itu tahu bahwa dia tak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya.